Guys, sekarang kita berada di avenue-nya Soekarno dan ini lumayan jalan utama di sini. Jadi ready? Goodbye, Rom. Dirty room. Bye-bye. Not the standard I'm used to, I'll say. Quite nice looking. Yeah. Nobody. Good. Let's go, guys. Kita di Rabat. It's empty, isn't it? What time is it now? 9? Quarter to 10. Jam 10. Kosong. Tak ada. Maksudnya aktivitas belum mulai. Mulainya siang sampai malam. Di sini. Morning. Assalamualaikum. Para pengikut Satya Bondeng yang pulang. Oh, oh benar roadnya sepi ya. Kami baru mulai aktivitas orang udah jam 10. Kalau di kampung saya jam 7 kalau belum mulai kerja nanti rezeki kita dicuri sama ayam, kata mbak saya. Kasih kita minum gratis Yeah, nice. sama si ibu baik-baik. Still nice people here, aren't they? Nice people and very friendly. Walaupun keadaannya ya gimana lah, mungkin standar, mungkin kurang untuk sebagian orang, tapi ini segalanya itu kayak friendly dan welcome dan membantu kayak ini, berbagi. Ini apa namanya? I mean, everything that we say not our standard or clean or whatever, because they're nice like this, we forgotten about it, and it make our heart melt. Sebagai traveler ya itu, saat kita ketemu tempat yang menurut kita, oh kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, dan dengan kebaikan orangnya, friendly orangnya, bersahaja, terus membantu, itu ngobati banget loh. Maksudnya kita lupa dengan itu. Hai. Gitu. Nah itu terjadi di Maroko ini, baik dari yang di Tangier maupun di sini. Kita bisa aja komplain ya kan, tapi karena orangnya baik, ya udahlah gitu. You know. Coffee's nice. Ya, sebenarnya ini nggak seberapa juga ini, tapi ini udah bikin tamunya senang gitu. Itulah. Bagus hospitality-nya. Gak ada wifi di hotelnya guys, no wifi account. Jadi udah lebih 24 jam kita nggak connect sama
dunia internet dan sekarang ini kita nggak tahu nih mau kemana ini. Karena orang sini juga nggak banyak yang mereka bisa bahasa Inggris tapi sedikit gitu, nggak lancar, kadang mereka nggak ngerti apa yang kita omongin. So kita ngikuti aja, yang penting hari ini saya mau pergi ke Soekarno Avenue. See how far, kita mungkin nyari wifi dulu. Di sini orang di sini menurut saya ya, yang saya tahu itu mereka itu kayak di Indonesia. Jadi kayak itu kan kita dikasih breakfast, malam kita dikasih makan minum juga. Kalau di luar-luar kayak di tempat di Eropa misalnya itu dihitung itu. Kalau orang kita kan enggak, ya berapalah gula, ya cuma seberapa lah roti sepotong itu, nggak bakal bikin kita miskin. Kita kayak gitu ya. Kayaknya di sini saya ngerasa kayak gitu. Kayak Abang Hamid juga, beliau ngantarin kita ya bensin berapa lah, cuman segitu ya kan. Ada kesan-kesan kayak gitunya. Berangin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Fonde. Sekarang ini kita berada di Rabat. So good morning untuk yang ada di Rabat. Nah, oke, sekali ini saya akan menceritakan ini jalan ini adalah Jalan Soekarno atau Soekarno Avenue. Gak ada satu orang pun di Indonesia yang gak kenal dengan Bapak Soekarno, Bapak Presiden dan Bapak Indonesia. Nah, bagaimana sejarahnya? Karena banyak yang nonton saya ini sekitar, kayaknya saya agak malu-malu dikit. Kita sambil lihat jalannya ini dan sambil cerita-cerita sejarah dari jalan ini. Oke guys, stop aja. Listen, please. Nah, Jalan Avenue atau Avenue Soekarno ini terletak di pusat banget. Maksudnya itu di kawasan pemerintahan di Maroko ini. Nah, karena di sana itu adalah gedung parlemen dari negara Maroko. Ini kita sekarang berada di ibu kota Maroko kan. Nah, ini semuanya kawasan-kawasan, ya kalau di Indonesia mungkin seperti kawasan dekat istana. Nah, jadi gua lumayan bangga juga jadinya karena jalan ini bukan hanya terletak di gang-gang gitu loh. Jadi lumayan ternama juga berarti. Right, kita lihat di mana sih tanda dari Avenue Soekarno ini. Nah, this one okay? Yeah. Beli di ini, bagi-bagi sama siapa nih? Oke. Thank you. 50 dirham guys. Saya nggak pede pakai kacamata sebenarnya kalau lagi nge-vlog. Tapi ini butuh banget karena kalau panas kepala saya sakit. Nah guys, sekarang kita berada di avenue-nya Soekarno dan ini lumayan jalan utama di sini. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa Maroko nggak kacang-kacangan juga ngasih jalan atau avenue untuk Bapak Soekarno. Dan lumayan penting jalan ini. So, kita akan bahas sedikit sejarah kenapa Indonesia itu dihargai banget di Maroko ini dan ya seperti kalian tahu diberi apresiasi dengan memakai nama Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu jalan di
Rabat di ibu kotanya Maroko. Sukarno over there. No picture there. Okay here. Okay here. Thank you sir. Jadi di sini nggak apa-apa ambil foto video. Nah ini nih jalannya, avenue-nya. Kata bapak polisi itu saya tahu Sukarno katanya, dari Indonesia. Tapi ya ini jalan apa nih Morocco Avenue President. Yeah. Okay, you know the story, Carl? I already told you, right? Because Morocco independence encouraging by the first president of Indonesia, Sukarno. Ya, jadi Indonesia merdeka pada tahun 1945 seperti kita semua tahu. Dan ini lumayan penting ininya, jalannya di sini. Jadi hati-hati juga bikin video karena banyak polisi-polisi. Ya seperti jalan-jalan di tempat Istana Negara Indonesia lah, karena sebelah sana itu adalah gedung parlemen, gedung kementerian di Maroko. Ya, jadi Indonesia merdeka, kemudian setelah itu Indonesia salah satu negara penting yang mengajak negara-negara di Afrika untuk merdeka juga. Karena Maroko ini merdeka pada tahun 1960-an kalau nggak salah, atau 55. Nah, Bapak Sukarno sebagai ini dia. Tidak hanya proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga Bapak proklamator kemerdekaan negara-negara di Afrika, salah satunya Maroko. Jadi ada konferensi Asia Afrika, kemudian ya saya sekarang ini berada tepatnya di Avenue Sukarno, Bapak Presiden kita lihat. Memang dari dulunya, dari abad ke-14 Indonesia sudah mulai di hati orang Maroko. Jadi banyak sekitar permasalahan Maroko mereka ngaju ke Indonesia. Karena saat itu Bapak Soekarno jadi presiden dan beliau membawa Maroko ini untuk merdeka dari Prancis saat itu. Jadi bagi orang-orang yang sangat tahu sejarah dari Maroko, mereka tahu bagaimana pentingnya presiden yang pertama itu untuk kemerdekaan mereka. So, jadi nggak surprise juga karena mereka mau memberikan jasa berutang budi lah. Bukan berutang budi sih terlalu kuat banget. Maksudnya tuh saling menghargai atau menunjukkan lah kalau ada jasa Indonesia. Orang banyak lihat malu gue. Nah, di tahun 1960 atau sekitar tahun segitulah, Bapak Soekarno mengunjungi Rabat, mengunjungi Maroko, dalam hubungan diplomasi dan juga menjalin hubungan baik dengan Maroko. Nah, makanya dari situ kita ini ke Maroko nggak pernah yang namanya bayar visa. Kalau orang-orang ada dulu bayar visa, tapi Indonesia nggak pernah yang namanya bayar visa ataupun mengajukan visa ke sini. Indonesia selalu gratis. Jadi saya dulu waktu pertama kali ke Eropa, ini kedua kali saya ke Maroko. Nah waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah saya ke Agadir, dan saya juga heran, saya nggak pakai visa karena waktu dulu pengalaman saya dalam internasional kan juga belum gitu bagus ya kan. Nah, Maroko yang letaknya di ujung Afrika, Indonesia, sementara Indonesia di ini kan jauh di dekat Samudra India. Tapi nggak pakai visa. Ternyata begitulah sejarahnya guys. Ternyata hubungan baik antara Maroko dengan
Indonesia terjalin ya originalnya dari abad ke-14. Where we going next? Dan dirawat oleh Presiden Soekarno membantu Maroko untuk merdeka. Nah, itu salah satunya pasti kita belajar bahwa konferensi Asia Afrika di Bandung kalau nggak salah itu adalah memicu semangat negara-negara di Afrika untuk merdeka dan spesial untuk Maroko dari Indonesia. I asked about feedback, photograph, because it makes no difference to me whether it's good, bad, or whatever. Ya, jadi terjawab sudah lah. Ini saya masih di venue-nya Soekarno. Terjawab sudah lah kenapa awal-awal saya saat orang sini tahu kalau saya dari Indonesia, mereka langsung, ya bukan semuanya ya, tapi mayoritas dari mereka tahu, yang tahu Indonesia lah gitu. Mungkin ada juga dalam pelajaran sekolah mereka, dan mereka langsung menghargai saya. Beda ininya, perilakunya kayak, kan kita ngerasain lah ya, gimana orang itu, oh kaget, terus langsung tersenyum, langsung spesial gitu. Kalau menurut saya sih nggak hanya karena sejarah aja, tapi Indonesia juga terkenal dengan ya kefriendlian warganya juga, terus Muslim terbesar populasinya di dunia. Jadi bagi negara-negara Islam nggak asing lagi kalau Indonesia, kalau kita sebut nama Indonesia. Dan ya plus dari orang-orang yang terdahulu kita yang merawat, memaintain hubungan baik dengan negara-negara di dunia. So kita harus berterima kasih bagi bapak-bapak yang, kita yang merasain sekarang cucu-cucunya, generasi-generasi penerus dari Indonesia. Bagaimana rasanya kita dihargai. Saya bukan terlalu over proud. Oh Indonesia, memang nggak banyak warga-warga negara yang dihargai, termasuk negara Eropa juga. Maksudnya seperti sikal orang Inggris atau seperti orang Amerika. Kalau mereka pergi ke negara-negara lain, malah mereka itu dimusuhi gitu, nggak dihargai sama sekali. That's true. Jadi nggak banyak kebangsaan atau warga negara itu dihargai di dunia. Saya mau bilang itu termasuk di Eropa, misalnya ada orang Amerika pergi ke Inggris misalnya, orang Inggris pergi ke Amerika atau ke negara Amerika Selatan, mereka nggak dihargai, banyak dari mereka nggak dihargai di sana karena perlakuan dari orang-orang terdahulu mereka itu ya kalian tahu sendiri, penjajah gitu. Masih banyak di pelajaran-pelajaran mereka yang mereka mengenal hal itu. Jadi ya intinya nggak semua negara atau kebangsaan seperti Indonesia dihargai di beberapa negara di dunia. So that's just good things. Oke, bule mungkin dihargai ya di banyak negara, ya Pak Bule. Masuk orang-orang Eropa, masuk orang Amerika, pokoknya yang berkulit putih. Tapi, oke, karena banyak orang rasis, karena orang banyak seperti bule ini pergi lagi ke Cina atau ke Thailand atau ke negara ini. Oh dia minta foto dulu, ntar tak fotoin. Kita sambung guys. Gue cerita jujur, bukan ngegosip sama kalian ya. Yang saya maksud orang-orang bule kayak gini nih, kayak ini, mereka dihargai di tempat lain ya,
karena mereka bule, karena mereka berkulit putih, orang-orang ya gimana ya, termasuk ke Indonesia juga mereka dihargai bukan karena sejarah seperti kita, bukan apa yang mereka lakukan itu bagus atau sejarahnya lampau bagus, enggak, karena mereka bule putih, karena mereka punya uang. Itulah pola pikir, itulah mindset dari orang-orang. Kayak saya ke Cina sama si Daniel diperlakukan begini, saya enggak, masuk di negara-negara lain, masuk di Singapura Daniel lolos lo imigrasi, gua kagak, gitu ya. Makanya saya bilang saya bangga dihargai karena negara kita melakukan suatu hal yang baik. Nih, kalau kalian mau ke sini nih, gedung parlemen tuh di bundaran itu, belok kiri itu Avenue, Soekarno Avenue. Jadi main center. Guys, kita ketemu masjid As-Sunnah Moskwi, kata Sikap. Kita nggak bisa masuk di sini, masjid nggak 24 jam, cuman di luarnya aja. Lihat yuk. Nice in there. Nice. Yeah. We nggak bisa masuk, Pak. We cannot go in. Kita bawa ini, bawa sarung dalamnya. Tapi belum waktu sholat, jadi nggak buka. Nah, ini kawasan Wah, If I can get a picture through the gap ya, in the door Bismillah. hole. Kawasan masjid ini nggak jauh dari train station. Train station sebelah sana. Kawasan pusat lah. Orang nggak boleh. I'm in front of that. Non muslim nggak boleh. Non-Muslim nggak boleh masuk. Ya beda lubuk, beda ikannya, beda tempat, beda aturannya. Jadi kita memang nggak bisa mengeneralkan semuanya. Tempat lain boleh, di Inggris boleh walaupun non muslim, di Jepang boleh, di sini masjidnya nggak boleh. Di Arab Saudi pun juga boleh, yang penting pakaian bagus gitu, baru nggak boleh. Pokoknya di tempat-tempat rumah ibadah yang penting sesuai dengan aturan dari masjidnya, menghargai ininya, pakaian kita boleh, walaupun ke pura kita boleh. Ini masjidnya. I don't know how he knew I was there. I got my picture though. Kita bukan non muslim loh guys, we are Muslim.
juga gerejanya. Bagi yang stereotype dengan apa negara Muslim, lihat nih gerejanya aja meganya. Pikir tadi Masjidil Haram karena pakai towernya ini nih. Wih, ya tuh. Tuh kan? Ini harus 0,5 ngambilnya karena besar banget. Yeah. Oh, it's over there. We're going to the beach first. Itulah bagi orang-orang yang nggak pernah jalan lihat asli dari suatu tempat atau yang dibicarakan hanya berdasarkan media. Mending alhamdulillah aja saya ya punya kesempatan lihat sendiri bahwa yang dilihat atau yang dikabarkan itu belum tentu benar. Mending datang langsung ke tempatnya dan lihat bagaimana di sana aslinya. Jadi kalau saya ini melihat ini seperti bangunan gereja ini bukan hanya sekedar basa-basi aja untuk melihatkan diverse atau saling menghargai, ini benar-benar menghargai juga. Maksudnya benar-benar menghargai lah satu agama, dan ini mayoritas adalah populasi beragama Islam. Dan ini sangat-sangat sentral juga. Meganya, gerejanya nih. So, mudah-mudahan bagi yang non-muslim, baik, tapi banyak yang non-muslim yang tahu tentang ini, tapi banyak juga yang, apalagi di Eropa, mereka kalau mikir negara Islam, oh mereka mau masukin kita ke Islam. Nah, itu nggak ada terjadi di Islam. Di Islam adalah no one being pushed to be a Muslim, ya Kal? Gak ada orang yang dipaksa untuk menjadi Islam, masuk Islam. Karena ajaran Islam juga mengajarkan untuk malah lebih kuat toleransinya. In Jordan as well, ya Kal? We didn't expect in so many churches in there as well, isn't it? Ya, ya seperti di Jordan kan, terkenal banget negara Islam, dan sama banyak gereja di sana. Dan kuburan Islam, guys. Berantakan ya. A bit mess. Ya, menghargai yang buang sampah. Sama si ibu juga ambil video, foto. In fact, they built this road in part of it. Right. Kawasannya lumayan. Kita keluar dari pusat kota. Nah, ini adalah kawasan agak pinggiran arah ke pantai dari Rabat. Banyak orang kulit hitam di sini, bagian sini. Oh,
setiap daerah, setiap negara atau ibu kota itu mempunyai sisi-sisi lain. Tidak ada yang sisi berbeda. Tapi kalau boleh jujur sih, karena kita lihat banyak perempuan-perempuan atau orang lokal juga berkeliaran, emang nggak apa namanya itu, masih kerasa aman sih sebenarnya. Oh, kita masuk ke daerah laut. Banyak orang tinggalnya di gerobak-gerobak. Atau memang usahanya untuk gerobak. Oh iya, ngangkat orang dengan gerobak.